Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara simple entry menggunakan konsep ACT. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share. Yang pertama, kita harus mencari bias dulu, baik itu bias weekly, bias daily, dengan melakukan top down analysis. Biasanya saya akan melakukan top down analysis dengan mencari biasnya. Misalnya ini di weekly ya. Kalau kita lihat di weekly, kita misalnya membuat trendline. Ini adalah trendline di break ya. Trendline-nya di break. Kemudian di area ini ya, di area ini ada area fair value gap. Ya, kalau misalnya kita ukur ya, misalnya kita ukur ini adalah area premium ya. Ini adalah area premium, dan area premium di fair value gap berada di area premium. Di ini adalah weekly. Kemudian kita turun lagi. Ini perhatikan ketika di area fair value gap ini ada penurunan. Ya, kemudian kalau kita lihat di daily juga kita garis ini trendline-nya juga ngebreak area ini ya. Kemudian di sini ada order block. Kita coba turun lagi. Ya. Kalau kita turun di sini, ini ada area fair value gap. Ya. Jadi kita putuskan area fair value gap ini sebagai point of interest ya, sebagai point of interest. Misalnya kita cari checklist poinnya. Ya. Ini adalah checklist point. Ini di H4. Misalnya kita di H4 ini adalah sebagai HTF, high time frame. Kita ubah yang sebagai HTF adalah fair value gap ya. Fair value gap. HTF-nya fair value gap, dia adalah sebagai point of interest ya. Kemudian kita turun lagi ya, turun. Ini kita pindah di sini misalnya. Kita turun, kita lihat area-area. Kita kemarin lihat di M5 ya. Jadi kita bisa melihat di time frame berapa aja sekiranya di situ ada poin ya. Yang pertama adanya liquidity gap. Apakah ada liquidity gap? Ya, kalau sebenarnya kita lihat ini adalah sebagai area dari liquidity gap ya. Dia mensweep daripada liquidity gap ya. Kemudian ada nggak market structure ya. Kemudian kita lihat adakah market structure. Ya, sebenarnya dia sudah membuat market structure ini di sini ya. Di sini. Ini di sini ya. Ketika di sini di area sini kita belum menemukan adanya displacement. Sebenarnya kita bisa lihat di area sini juga ini displacement. Harusnya di area sini. Tapi kalau di area sini ini market structure-nya belum terlalu jelas. Ya, kemudian ada market structure ini juga market structure break. Kita anggap aja ini sebagai market structure ya. Di sini ada market structure, kemudian ada plus displacement. Apakah ada displacement di sini? Ini ada displacement. Kita perbesar ya. Ini ada displacement, kemudian value gap berada di area diskon ya. Berada di area diskon atau berada di premium ya, premium atau diskon. Jadi adanya market structure strip, kemudian displacement, fair value gap. Ini adalah fair value gap. Kemudian di sini ada fair value gap berada di area diskon ya. Ini udah berada di area bahkan di sini hampir di area OTE. Oke.
Jadi kita putuskan entry kita adalah di area sini ya. Kemudian risknya ini bagus, risknya ya. Risknya paling tidak itu 1:2 ya. Itu menunjuk ini udah 1:2-an. Kita lihat nanti, dan kita lihat nanti ini ketika ini adalah swing high-nya. Jadi ketika ini di break juga harus hati-hati ya. Makanya kita bisa nanti close di area sini jika dia tembus naik lagi. Target kita adalah area sini. Ya, ini adalah GBP JP. Kemudian selanjutnya kita lihat di USD JP ya. Ya. Jadi pertama kita melihat daily biasnya dulu dengan melakukan top down analysis ya. Jadi top down analysis itu kita bisa mulai dari weekly ya. Kalau di weekly ini nggak kelihatan, kita turun lagi misalnya di daily ya. Di daily ini dia adalah ada fair value gap ya, ada fair value gap. Kemudian kita bisa turun lagi apakah di area-area tersebut ya. Sama ini kita ada trend line ya. Kita buat trend line di sini, ini juga ngebreak areanya, dan di area sini ada fair value gap. Jadi sama. Jadi kita putuskan ini adalah sebagai point of interest. Kita lihat. Oke. HTF-nya di H4. HTF-nya di H4. Ini adalah H4. Ya, biasanya kita pakai H4 atau kadang kita bisa juga pakai H1 tergantung apakah area itu bagus. Yang pertama adalah HTF. HTF di sini kita lihat ada fair value gap ya. Sini ada fair value gap sebagai apa? Sebagai point of interest ya. Selanjutnya kita turunkan lagi misalnya di H1. Oke, nggak kelihatan, belum kelihatan. Kita kemarin dia di M5 ya. Oke, di M5 ini juga apakah ada liquidity grab? Kalau kita lihat ini sebagai liquidity grab ya. Ini liquidity grab, atau kita garis lagi misalnya cari di area ini, di sini ini ada swing high, kita anggap ini sebagai liquidity grab ya. Ketika mengambil area daripada liquidity grab, baru kita akan cari entry-nya di mana ya. Kita akan cari entry ini udah ada liquidity grab, kemudian dia membuat market structure shape ya, membuat market structure shape. Kemudian apakah di sini ada ya? Ini sebenarnya sudah ada, tapi ini enggak terlalu bagus areanya. Ini ada order block. Nah, order block ya. Kita lihat tadi poin POI-nya. Oke, kita lihat di sini ya. Nggak kelihatan. Kita buat lagi di sini checklist poinnya. Ya. Kita tadi pakai ATF-nya adalah ATF-nya sebagai FVG atau fair value gap. Dia sebagai point of interest ya. Sebagai point of interest. Di sini ada area fair value gap. Ya, kemudian LTF-nya di sini liquidity gap yang tadi sudah kita jelaskan. Selanjutnya kita cari di M5. Di M5 ya. Di M5 ini ada market structure shape, dan ini sebenarnya dia sudah membuat market structure break ya, break kedua. Kita bisa lihat market structure shape ini sudah terbentuk, tapi kekurangan dari market structure shape ini tidak ada displacement dan tidak ada fair value gap. Kemudian selanjutnya dia membuat market structure break ya, kemudian dia membuat lagi market structure break di sini ya. Ini market structure shift atau market structure break.
Kemudian di sini ada displacement ya, di area sini ada displacement. Di sini ada displacement ya. Di sini ada displacement. Biasanya kita ambil sini ya. Kita ambil sini ya. Kemudian di sini ada fair value gap. Fair value gapnya adalah ini areanya, tapi biasanya kita turunkan karena di sini ada mitigation block ya. Kemudian diskon dia berada di area premium atau diskon ya. Ini berarti premium, kalau bawah adalah diskon. Misalnya ini kita ukur dari sini ya. Kita ukur dari swingnya atau dari sini juga boleh. Ya tetap ini berada di area OTE ya. Kita perhatikan di sini ada area OTE. Kemudian di sini ada fair value gap di area diskon, dan ini risknya juga bagus ya. Dan target TP kita paling tidak ini adalah di order block, atau bahkan nanti bisa turun lagi di area sini ya. Di area sini kalau kita lihat bisa jadi ini adalah area yang akan diambil, tapi area yang terdekat adalah area ini. Ya mungkin demikian bagaimana cara entry mudah dengan konsep ICT. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.